semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum memulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Dongwon, Annibale, Luca, dan Gabriel karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu video yang viral di internet tentang warga Papua yang bekerja bakti membuat jalan agar sepatu guru tidak kotor. Nah, biasanya di podcast ini topiknya datang dari Pulau Jawa dan Sumatera. Sayangnya, aku jarang membahas bagian timur Indonesia. Jadi, di episode ini, video yang akan kita bahas berasal dari Papua. Papua ada di bagian timur Indonesia. Video ini tepatnya diambil di Manokwari, Papua Barat. Nah, video tersebut viral di TikTok dengan lebih dari 1 juta penayangan. Videonya diunggah oleh pengguna TikTok yang bernama Kakak Guru. Beliau adalah seorang guru yang mengajar di pedalaman Papua. Seperti biasa, aku akan menuliskan tautan videonya di keterangan. Kalau belum bisa nonton, gak apa-apa. Aku jelaskan apa yang terjadi di dalam video itu. Nah, di dalam video tersebut kita bisa melihat warga Papua yang sedang bekerja bakti. Kerja bakti itu bagian dari budaya gotong royong Indonesia. Ketika bekerja bakti, para warga bekerja sama, bukan untuk mendapatkan gaji, tapi dari kemauan sendiri untuk membantu warga lain yang membutuhkan bantuan. Nah, di dalam video itu, para warga bekerja bakti membuat jalan setapak. Membuat apa? Jalan setapak. Apakah itu jalan untuk mobil dan motor? Bukan. Jalan setapak untuk pejalan kaki. Bagaimana cara mereka membuat jalan itu? Dengan menggunakan mesin? Bukan. Hanya pakai alat sederhana yang namanya sekop. Mereka menggunakan sekop untuk menggali tanah. Tanah yang sudah digali berubah warna dari hijau jadi coklat karena rumputnya sudah dibuang. Waktu menggali, mereka membuat bentuk yang panjang, jadi jalan setapak. Di mana mereka membuat jalan itu? Di suatu lapangan rumput yang luas yang terletak di depan sebuah rumah.
Rumah siapa itu? Rumah seorang guru. Di seberang rumah itu, kalau melewati lapangan rumput, ada sekolah, tempat Pak Guru mengajar. Kenapa para warga membuatkan jalan setapak untuk Pak Guru? Agar sepatunya tidak kotor waktu berjalan lewat lapangan rumput. Apalagi di pagi hari sering ada embun. Ada titik-titik air yang menempel di rumput. Embun ini membuat rumput jadi basah. Belum lagi ada rumput yang berduri, rumput yang tajam, bisa menempel di sepatu dan celana. Nah, jadi setelah rumputnya dibuang, jadi jalan setapak. Pastinya waktu berjalan kaki rasanya lebih nyaman. Nah, sebentar lagi adalah Hari Guru Nasional. Tanggal 25 November. Jadi topik ini cocok sekali untuk kita bahas. Waktu menonton video itu, aku juga ikut merasa terharu. Aku bisa merasakan rasa sayang dan pedulinya para warga kepada Bapak Guru. Aku juga sangat kagum kepada Pak Guru yang selalu siap dan dengan senang hati mengajar di pedalaman Papua. Sebagai seorang guru, aku sendiri juga senang mengajar dan membagikan pengetahuan. Tapi aku juga mencari kenyamanan dan kemudahan. Aku kagum banget dan hormat kepada guru-guru yang siap melewati batas pulau, bekerja jauh dari keluarga dan kenyamanan hidup di kota. Di pedalaman, internet saja susah, sinyalnya jelek. Apalagi di beberapa tempat tidak ada listrik. Nah, bagaimana pendapat warganet tentang video ini? Banyak yang juga merasa kagum. Mereka mengatakan di pedalaman guru sangat dihargai, bahkan lebih daripada kota-kota besar. Ada juga yang mengatakan Papua harus jadi tempat maju karena sangat menghargai pendidikan. Di komentar lain ada yang bilang mereka juga ingin jadi guru di pedalaman Papua karena lebih dihargai. Beberapa komentar lain justru mengkritik pemerintah. Mereka bilang kenapa warga yang membuatkan jalan, bukan pemerintah. Seharusnya pemerintah yang menyediakan fasilitas untuk pendidikan di pedalaman, termasuk untuk guru-guru yang mengajar di sana. Nah, bagaimana pendapat para pendengar tentang video ini? Kalau di negaramu, bagaimana? Apakah ada perbedaan antara pendidikan di pedalaman dengan di kota? Di negaramu, apakah guru dihargai?
Kirimkan ceritamu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com atau langsung tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast serta membagikan podcast ini di media sosialmu supaya semakin banyak orang yang mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.